Pemerintah bakal minta masyarakat wajib ikut asuransi kendaraan bermotor mulai 2025. Apa sih tujuannya? Bakal bantu proteksi atau justru jadi beban baru buat masyarakat? Ya udah nih Rul, pemerintah narikin duit masyarakat. Ampun dah. Ya juga ya, setelah kemarin masyarakat heboh dengan pemotongan gaji buat tapera, sekarang masyarakat diminta buat wajib ikut asuransi kendaraan juga. Katanya, sebagian besar negara-negara di dunia telah menerapkan aturan soal asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga, alias asuransi third party liability kendaraan bermotor. Jadi, Indonesia justru dianggap telat mengadopsi aturan ini. Nah, di antara negara-negara di Asia Tenggara dan jajaran negara G20, Indonesia jadi satu-satunya negara yang belum memiliki asuransi wajib kendaraan bermotor. Pertanyaannya, emang masyarakat udah siap Rul? Gimana sih aturannya? Jadi gini, sebenarnya sekarang belum ada aturan resmi soal asuransi wajib kendaraan bermotor. Nah, nantinya aturan ini bakal disahkan lewat peraturan pemerintah yang harusnya terbit awal tahun depan. Presiden Joko Widodo juga mengakui belum ada rapat soal aturan asuransi wajib kendaraan bermotor. Secara umum, asuransi wajib masuk dalam jenis asuransi third party liability atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga. Intinya, asuransi ini akan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang secara langsung terdampak resiko berkendara. Aturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor jasa keuangan atau UU P2SK. Di pasal 39A ayat 1 disebutkan, program asuransi wajib mencakup asuransi tanggung jawab pihak ketiga terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Di tahap awal, pemerintah baru akan fokus ke asuransi wajib pihak ketiga terkait kecelakaan lalu lintas dulu nih. Nah, turunan dari aturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah yang harus diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah UU P2SK. Nah, jadi kalau dihitung-hitung, PP soal asuransi wajib akan terbit awal 2025. Aturan ini harusnya sudah masuk tahap finalisasi pada Oktober atau November 2024 untuk diundangkan tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastomiono menyampaikan, untuk tahap awal, peraturan pemerintah terkait program asuransi wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga pada kendaraan bermotor. Jadi nantinya, asuransi ini akan bertanggung jawab membayar ganti rugi atas kerusakan properti yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, asuransi ini bisa mengcover baik tuntutan kerusakan kendaraan bermotor maupun kerusakan fasilitas publik dari dampak kecelakaan. Gampangnya, aturan ini akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. Kalau aturan sudah berlaku, berarti ya semua pemilik kendaraan bermotor mau tidak mau wajib untuk punya dan bayar preminya. Bukannya kita juga udah bayar asuransi ya Rul, lewat Jasara Harja? Nah, ternyata ini dua jenis asuransi berbeda, Gus. Iuran wajib jasara harja atau yang biasa disebut sumbangan dana wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan hanya membayar santunan meninggal dunia, cacat tetap, santunan perawatan, penggantian biaya penguburan, penggunaan mobil ambulans, dan P3K akibat kecelakaan kendaraan. Sedangkan pelindungan asuransi wajib akan mencakup kerugian aset properti yang diderita pihak ketiga dari sebuah kecelakaan. Jadi, kalau asuransi jasara harja memberikan perlindungan pengendara, nah, asuransi ini kasih jaminan pada kendaraan dan pihak ketiganya. Terus nanti siapa yang bakal narik premi asuransi wajib ini Rul? Karena aturannya belum resmi keluar, jadi belum tahu nih gimana skema yang akan dipakai untuk mengutip premi dari masyarakat. Tapi, ada beberapa kemungkinan yang dirasa masuk akal untuk menjalankan asuransi wajib ini. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Budi Herawan memperkirakan, nantinya kutipan premi untuk program asuransi wajib akan jadi satu dengan penarikan pajak kendaraan bermotor. Kalau benar, cara penarikan ini sama dengan iuran jasara harja yang dibayarkan ketika seseorang membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Nah, masalahnya saat ini tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor baru mencapai 60% aja. Ini dikhawatirkan akan jadi permasalahan ketika program ini dijalankan. Dari sisi industri, semua perusahaan asuransi umum diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk menggelar lapaknya di sektor asuransi wajib. Dengan kata lain, pengelolaan asuransi wajib diharapkan tidak dijalankan oleh satu pihak saja, baik plat merah atau swasta. Industri asuransi umum juga mengaku siap membentuk beberapa konsorsium atau kelompok usaha untuk menggarap penerapan produk asuransi wajib ini. Kira-kira bayar preminya berapa tuh Rul? Kalau mahal ya berat juga ya pasti masyarakat. Itu juga masih jadi pembahasan sih, Gus. Pasalnya program asuransi ini sebenarnya asuransi yang nirlaba atau tidak cari untung.
AAUI sendiri bilang asuransi wajib kendaraan bermotor ini tidak mencari keuntungan, tapi besaran premi harus dapat mencukupi agar bisa menutup biaya klaim dan operasional. Jadi jangan sampai perusahaan asuransi yang malah rugi. Beberapa penghitungan sederhana menetapkan besaran premi mungkin berkisar mulai dari 50.000 per tahun untuk nilai manfaat 5 juta. Nah, ada juga perkiraan premi senilai 100.000 per tahun dengan menghitung asumsi nilai manfaat sebesar 10 juta atau 1% dari nilai manfaat. Selain itu, penghitungan lain mengatakan premi asuransi wajib bisa diturunkan hingga 10.000 per tahun dengan asumsi pesertanya harus banyak dan rajin membayar preminya. Asuransi wajib pihak ketiga ini juga katanya bisa membuat orang jadi tertib berlalu lintas. Caranya, orang yang kerap terlibat kecelakaan dan mengajukan klaim akan dikenakan premi lebih mahal sampai ada ancaman pencabutan SIM. Kalau beneran jadi, pengemudi ojek online pasti yang bakal kerasa dampaknya nih. Sebenarnya aturan ini juga udah dapat perhatian gede nih dari anggota ojek online. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI bahkan udah terang-terangan menolak asuransi wajib kendaraan bermotor. Ketua SPAI, Lili Pujanti bilang, biaya premi asuransi tidak sebanding dengan pendapatan pengemudi ojek online yang tidak menentu. Premi asuransi wajib dianggap akan memberatkan pengemudi ojek online yang masih harus menghadapi rendahnya tarif angkutan, rencana pembatasan BBM, sampai potongan tapera. Emang ini bakal langsung berlaku untuk semua pemilik kendaraan, bro? Gak ada uji cobanya dulu gitu? Sebenarnya banyak pihak udah kasih saran sih soal penerapan asuransi wajib kendaraan bermotor. Misalnya, pengamat asuransi Irfan Raharjo mengatakan, pemerintah perlu memberikan sosialisasi yang matang tentang penerapan aturan baru ini. Untuk tahap pertama, ada baiknya aturan asuransi wajib dapat diberlakukan dahulu untuk kendaraan niaga roda 4. Adapun premi untuk kendaraan roda 2 perlu mendapatkan subsidi dari kendaraan roda 4 dan kendaraan niaga. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI beranggapan, minimnya literasi masyarakat terhadap program ini dikhawatirkan akan berdampak sosiologis di tengah kondisi ekonomi yang lagi sulit. Pengurus harian YLKI, Agus Yatno menilai akan lebih fair kalau asuransi menjadi sebuah pilihan saja. Selain itu, asuransi wajib sebaiknya diberlakukan terlebih dahulu untuk mobil mewah dan motor gede. Tapi perlu diingat, semua soal asuransi wajib kendaraan bermotor ini masih wacana ya. Kita tetap harus menunggu aturan resminya seperti apa. Ya wacana gini juga perlu dikawal, Rul. Harus jelas juga ini aturan tujuannya buat apa. Apa benar buat kita nih, masyarakat? Atau buat siapa? Ya intinya sih, sebaik-baiknya aturan tetap harus lihat dulu keadaan rakyatnya ya. Kalau kondisi ekonomi belum baik, kenaikan gaji nggak seberapa, bahan pangan juga naik terus. Masa tega sih kasih aturan yang wajib-wajib gini? Jangan lupa ya, nonton episode-episode Filonomics lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.